Oke, kita lanjutkan perbincangan. Nampaknya di segmen kedua dialog ini pun Bang Masinton, politikus PDIP, pencetus wacana ini, meskipun kemudian mencetuskan memang ketua DPP PDIP, tapi dari partai pencetus ini pun memang masih belum tiba hingga saat ini. Kami pun masih menunggu kehadiran dari Bang Masinton ya. Semoga bisa bergabung juga dalam diskursus ini. Saya balik lagi tadi, Bang Hensat. Hitung-hitungannya mungkin kalau dari segi partai politik, oke lah bisa. Tadi people change, kemudian juga namanya politik gak ada yang pasti lah dengan dua kekuatan besar ini. Tapi bagaimana dengan pemilihnya, Bang? Begitu loh. Pemilihnya? Sekarang pendukungnya Pak Jokowi aja banyak ke Pak Prabowo. Bahkan yang diculik Pak Prabowo aja dukung Pak Prabowo sekarang tuh Mas Budiman. Bisa berubah ya? Bisa berubah. Kalau pemilih itu tergantung kesukaan aja, moodnya gimana hari itu. Jadi menurut saya itu bisa dibangun, Maria. Justru kalau itu terjadi, yang saya deg-degan saat ini itu bagaimana nanti menjalankan pemerintahan itu ya. Kan dua-duanya punya pamor yang kuat tuh, baik itu Anies maupun Ganjar. Kemudian PKS dan PDI Perjuangan ini adalah dua partai politik yang punya akar rumput paling kuat. Persepsinya yang satu kanan banget, yang satu kiri banget. Tapi itulah Indonesia. Ini kalau misalnya dijadiin satu itu bagus banget menurut saya. Ya itu kan persepsi saya itu gimana tuh menyelenggarakan pemerintah itu. Tapi kalau bagusnya adalah ini adalah pemimpin muda, baik Mas Anies maupun Mas Ganjar ini adalah pemimpin muda yang sudah memimpin suatu daerah dan sukses gitu. Sehingga kalau dua pemimpin ini dijadikan satu, bukan mustahil Indonesia makin lebih baik gitu. Dan untuk rakyat Indonesia mungkin melihatnya ini adalah jalan tengah terbaik, masih muda ya. Dan memang belum pernah maju ke pencalonan capres-capresan gitu, sehingga tidak terlihat kok maksa banget gitu kan. Ini dua orang ini menurut saya mungkin yang akan sulit disatukan adalah Persija dan PSIS saja gitu. Tapi kalau menurut saya politik semua bisa terjadi ya. Semua bisa terjadi dan urusan dukung-mendukung itu bisa dilakukan atau bisa dalam proses yang akhirnya bisa menyatukan Indonesia semua. Oke. Kalau tapi begini Bang Iqbal, oke lah kalau memang kemudian para pemilihnya kemudian bisa sama-sama juga demi kekayaan demokrasi gitu. Tapi jangan sampai kemudian atas nama kekayaan demokrasi gitu ya, tapi nampak jadi dipaksakan untuk keterpaksaan elektoral gitu loh Bang. Yang penting tadi bagi kami adalah bagaimana menjaga amanah dari Majelis Suro PKS yang sudah menetapkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, maka kami berjuang. Ya, untuk itu kami melihat bahwa sangat kemungkinan itu ada saja. Kita tidak menutup kemungkinan. Ya, kita punya skenario, tapi mungkin Tuhan punya skenario lain, Bang Hendria. Apakah nanti tiba-tiba Prabowo misalnya tidak jadi berlayar, ya kan? Apakah ternyata Gibran jadi berlayar? Pak Anies berlayar. Berarti batasan umur tadi tuh ya? Bisa jadi kan kita nggak tahu. Di last minute nanti akan ada berbagai manuver-manuver. Tapi bagi kami yang terpenting kami akan memperjuangkan Mas Anies maju sebagai calon presiden sampai titik akhir. Oke, artinya kalau kemudian wacananya adalah setelah diskursus politik antara internal PDIP, koalisi PDIP dan juga kemudian koalisi perubahan ini, capresnya Pak Ganjar, cawapresnya Pak Anies. Nggak akan sepakat, cabut dari koalisi? Bukan begitu, masalahnya ini dua-duanya perahu cukup. Dua-duanya perahu udah cukup. Mas Anies dengan Demokrat, Nasdem dan PKS cukup. Mas Ganjar dengan PD cukup. Jadi sebenarnya tidak terlalu buru-buru juga untuk memutuskan ini. Tapi kan buru-buru juga di tubuh KPU Bang, berdasar bentar lagi. Masih lama. Jadi menurut kami sebagai wacana ini kita menarik ya, sehat bagi demokrasi kita wacana ini, tetapi bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden. Gitu. Nah, kalau saya sih cerah aja ngelihat kalau memang dua pemimpin muda ini kan dijadikan satu gitu. Seru tuh nanti pertarungan politiknya. Mau yang muda atau mau yang senior? Ya misalnya gitu kira-kira. Jadi agak rasis. Tapi begini Bang, kalau Bang Hensa melihatnya mimpi yang katanya Bang Said Abdullah kan, ya namanya juga mimpi, masa nggak boleh gitu. Mimpi yang dibawa oleh PDI Perjuangan ini berlatar belakang apa? Apakah karena kemudian sudah melihat Prabowo dengan koalisi besarnya gitu, kemudian nampaknya elektabilitas Ganjar akan menurun? Gini, Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan memang sudah terbukti sebagai tokoh bangsa yang memang menjaga demokrasi di Indonesia berjalan langgeng. Demikian pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini ada Agus Harimurti Yudhoyono.
kemudian ada Surya Paloh, kemudian ada Ustadz Saihu, belum lagi KMS-nya PKS. Jadi menurut saya hal-hal ini mungkin saja terjadi. Ditambah lagi juga dengan kekuatan akar rumput P3 yang memang per hari ini walaupun elitnya ke Ganjar, akar rumputnya ada di Anies Baswedan. Nah itu gitu dia. kan. Sehingga kalau ini terjadi itu pasti akan melegakan banyak pihak sebetulnya. Hanya memang dalam politik walaupun semuanya mungkin, memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Urusan pemilihan menteri dan lain-lain nanti akan lebih panjang lagi. Tapi kalau kemudian dari awal banyak sekali tokoh-tokoh yang di sekitaran istana membocorkan bahwa hanya akan ada 2 calon presiden, sementara sekarang yang adanya 3, kan kalau mereka memaksakan harus 2 calon presiden kan, apakah itu Pak Prabowo yang gagal, apakah itu Mas Ganjar yang gagal, ataukah itu Mas Anies yang gagal, kan masih ada kemungkinannya. Kalau saya pribadi sebagai rakyat, pengennya sih 3 pasang calon, ya, sehingga walaupun nanti ada batas atas calon presiden ya, misalnya usia 70 tahun seperti Hakim Agung, pasti ada yang berdoa supaya tidak dilaksanakan pada saat pemilu 2024 nanti. Karena kalau enggak nanti jadi 1 putaran doang tuh Bang. 1 putaran ya, cuma 2 ya. Tapi seru juga ya kalau kita berikan kesempatan anak-anak muda justru untuk. Oke, tapi menariknya kalau tadi Anda sampaikan akar rumput nih Bang. Sekali lagi Bang, nampaknya kalau kita lihat, ya ini orang awam, masyarakat awam, dan juga kalau kita lihat narasi netizen di media sosial gitu ya, dengan isu Ganjar Anies, kok kayaknya nggak mungkin gitu, ini ketemunya di mana gitu. Kalau kita lihat dari karakteristik ideologi pemilihnya, oke kita lihatlah pemilih koalisi perubahan yang biasanya mengkritik pemerintah saat ini, kemudian juga narasi-narasinya narasi-narasi perubahan, dan juga sebagian besar dari mereka adalah kalangan religius begitu ya Pak Anies. Dan kemudian kalau dari kubu pendukungnya Pak Ganjar yang memang biasanya puas dengan pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, kemudian mendukung keberlanjutan, dan juga sebagian besar dari mereka adalah nasionalis gitu. Memang betul-betul nampak bertolak belakang gitu Bang. Nanti akan lari kemana akar rumput ini? Kalau kalau Maria buka ada ART-nya semua partai politik di Indonesia, itu nggak ada pembedaan. Ini partai politik nasionalis, ini religius. Pemilih. Oh, kalau pemilih lagi-lagi itu kan bagaimana pemimpinnya. Jadi artinya kalau dari partai politik sendiri itu ya memang semuanya itu nasionalis religius. Dan pemilih itu kan tergantung bagaimana arahan dari elit partai politiknya. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti memang Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu ya, ya nanti itu pasti akan ada proses-proses yang dijalankan. Nah, menariknya bila ini beneran terjadi, satu pemerintahannya itu seperti apa gitu ya, karena ini ada 2 matahari kembar gitu ya. Terus kira-kira 2029 ini 2 orang ini lagi maju lagi nih, Ganjar Anies nih. Siapapun nanti yang jadi wakil presiden pasti akan merasa percaya diri dan maju melawan si calon presiden. Nah, apakah itu kemudian akankah juga dipertimbangkan oleh PDIP? Harusnya ada Bang Masinton nih, menarik juga nih dari partai pencetus gitu ya. Tapi Bang Iqbal, kalau melihat juga nanti akan seperti apa sih ke depannya begitu ya Bang ya. Sekali lagi tadi namanya pemilih ya, people change lah kalau misalnya katanya Bang Hensat gitu ya. Tapi apakah kemudian mungkin Bang, jangan sampai kemudian nanti pemilih PKS justru larinya ke kubu sebelah Pak Prabowo. Iya, makanya kita lagi-lagi kalau Anies tidak jadi capres mungkin. Tetapi selagi Anies jadi capres itu mungkin masih bisa diterima lah. Karena lagi-lagi partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu, dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini ya, now or never ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan ini. Dalam politik ada 3 tanda baca yang biasanya dipakai. Sudah titik, masih koma, atau masih tanda tanya. Sama nih di PDI Perjuangan, apakah Mas Ganjar sudah titik, masih koma, atau tanda tanya, gitu ya? Kalau di Koalisi Perubahan udah pasti Mas Anies ya. Nah itu sudah titik atau masih koma atau tanda tanya tuh? Itu titik kayaknya. Oh sudah titik itu. Nah itu pasti akan dipertimbangkan. Tadi kan kita bicara Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau ternyata demi kepentingan politik PDI Perjuangan P3 bergabung dengan atau Koalisi Perubahan bergabung dengan PDI Perjuangan, vice versa gitu ya. Dan
kemudian PDI Perjuangan, waduh, kalau Pak Ganjar memang kita deklarasikan sebagai calon presiden. Kalau calon wakil presiden mungkin ada orang lain mungkin. Oke. Tapi inilah kepentingan politik kan. Kepentingan politik semuanya ya Bang, dan juga kepentingan rakyat sih Bang sebenarnya Ya, ya. jangankan selain Singkat, mengkritik Bang. PDI aja yang saat ini berada pemerintah, dia mengkritik pemerintahnya sendiri yang dijalankan. Nah, itu kan tanda-tanda semua PDI hal Perjuangan bisa mau terjadi. berubah. Iya. Itu kan kalau nggak Berarti mau menerima berubah, perubahan pasti ya. Nah, itu dia. Apakah dia. kemudian akan juga bergabung di perubahan dan juga berlanjutan, nanti kita akan lihat lah. Sekali lagi, sayang sekali bahwa dalam diskusi ini partai pencetus wacana Ganjar Anies tidak bisa hadir dalam diskusi kita, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Kalau gitu nanti kita lihat ya akan seperti apakah ini hanya mimpi di siang bolong atau kemudian sebuah wacana yang kemudian bisa menjadi kenyataan. Nah, kita akan tunggu nanti dalam pendaftaran KPU. Nah, ini nanti juga akan digarap juga di isu ini gitu ya. Selain di Apakah Indonesia Pagi, batasan calon presiden. isu wacana duet ini Bang. Oke, Tenang. batas atas calon presiden. Kalau batasan usia nanti kita bikin dialog lainnya gitu ya. Nanti Anda juga bisa saksikan dalam Kabar Utama Pagi pada pukul 8.30. Sekarang saya kembalikan dulu lah ke Bayu dan juga Ratih. Bayu dapat salam dari Bang Hensat sama Bang Iqbal. Ya, Bayu, nanti. Kok nanti nggak disalamin sih, Bayu aja yang disalamin. Cemburu tuh. Cuma kita masih menunggu dari tadi ya Bang Masinton kemana, semalam udah oke, pagi hari ini ditunggu sama Ayah tuh di halte bus Transjakarta, Bundaran HI, padahal view-nya cakep banget tadi di situ, harusnya ikut Bang Masinton. Nanti mungkin lain kali itu dia. bisa hadir bergabung ya Bang Masinton ya. Terima kasih Maria Segaf. Oke, kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Nanti kita hadirkan kabar-kabar pilihan mengenai politik pastinya ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.